Oke, shalom anak-anak, apa kabar? Bis berharap anak-anak dan keluarga tetap dalam keadaan yang sehat, kuat, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Anak-anak, kembali lagi kita belajar agama dan kita masuk dalam pembelajaran ke-13 dan anak-anak masih bersama Miss Lina. Anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita minta hikmat, minta pertolongan dari Tuhan agar apa yang akan kita pelajari hari ini kita dapat mengerti dan kita dapat pahami dengan baik. Mari anak-anak kita berdoa, nanti Miss Lina yang akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas kasih Tuhan, atas pertolongan Tuhan. Tuhan sudah menjaga kami sepanjang malam sehingga pagi ini Tuhan kami boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan masih izinkan kami untuk menikmati. Terima kasih Bapak yang baik, dan saat ini kami mau memulai kegiatan pembelajaran kami hari ini. Tuhan berkati kami, Tuhan berikan hikmat, berikan akal budi bagi kami, agar apa yang akan kami pelajari hari ini Tuhan, kami dapat mengerti dan kami dapat paham dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan berkati juga Papa Mama kami, saudara-saudara kami, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur Tuhan selalu berikan kami sukacita untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami siap untuk belajar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah anak-anak, tema kita hari ini yaitu tentang yang lama sudah berlalu. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 11 sampai ayat yang ke-15 dan Roma pasal 6 ayat 13. Nah anak-anak, di dalam Roma pasal 6 ayat 13 ini berkata, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, ya. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Anak-anak, kita belajar bagian A, yaitu menjadi manusia baru adalah karunia Allah bagi kita. Hidup baru berarti suatu keadaan kehidupan yang sudah berubah, tidak sama seperti sebelumnya dalam diri seseorang. Nah, menjadi manusia baru bukan sekadar kesadaran diri, melainkan adalah karya Allah itu sendiri. Kita lihat bagian B, yaitu Kristus dan pengorbanan. Nah, melalui karya pengorbanan Kristus, manusia yang sudah jatuh dalam dosa, dalam kurung rusak citra atau gambar dirinya, dikembalikan pada rencana Allah yang semula, yaitu keselamatan. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Karya penebusan Yesus Kristus adalah usaha dan proses pemulihan citra diri manusia yang dikerjakan Allah sendiri bagi kita. Nah, akibatnya adalah kita manusia diperdamaikan kembali dengan Allah, ya, Sang Pencipta kita. Yang dahulunya jauh dan rusak telah menjadi dekat, sehingga tidak ada lagi jurang pemisah seperti yang dikatakan dalam Kolose pasal 1
ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Nah, bagian C yaitu faktor-faktor penting citra diri manusia baru. Nah, faktor-faktor penting dalam citra diri manusia baru adalah yaitu memiliki dasar atau fondasi keimanan yang kuat dan benar, cara hidup yang benar, serta melakukan fungsinya sebagai manusia yang baru dengan maksimal. Nah, yang pertama itu fondasi yang kuat dan benar. Nah, ini adalah faktornya ya, yaitu fondasi yang kuat dan benar. Nah, fondasi dasar bangunan yang kuat itu Tuhan Yesus adalah satu-satunya fondasi yang kokoh dan kuat. Nah, dengan Tuhan Yesus sebagai fondasi iman kita, maka tidak akan ada kekuatan apapun yang dapat mengalahkan kita, ya. Anak-anak, yang kedua yaitu cara hidup yang benar. Nah, di dalam Roma pasal 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Nah, faktor ini berbicara mengenai sikap, perkataan, dan perbuatan kita. Kita tidak lagi hidup menuruti keegoisan kita, kemalasan kita, ketamakan kita, iri hati kita. Nah, anak-anak, kita lihat bagian yang ketiga yaitu fungsi sebagai manusia baru yang dilakukan dengan maksimal. Nah, di dalam Roma pasal 6 ayat 13 ini berbicara mengenai anggota tubuh yang harus kita persembahkan kepada Tuhan dan memaksimalkan fungsinya untuk memuliakan Tuhan semata. Nah, setiap kita adalah anggota tubuh Kristus dan Tuhan Yesus kepalanya. Kita harus saling menopang, mengasihi, memerhatikan, membangun, dan menopang satu terhadap yang lainnya. Nah, banyak orang percaya saling berkelahi, konflik, tidak rukun di dalam gereja, dan juga tidak rukun dalam persekutuan. Nah, anak-anak, agar kita terhindar dari perpecahan dan terciptanya sebuah kesatuan di antara jemaat Tuhan, ada beberapa sikap yang harus dikembangkan dalam diri orang percaya, yaitu saling membutuhkan. Nah, Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Artinya, kita tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Jadi kita membutuhkan orang lain. Oke, anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini, dan saat ini kita mau berdoa kepada Tuhan. Dan Miss Lina tidak kasih tugas, tetapi Miss Lina berharap anak-anak tetap terus belajar video yang sudah Miss kasih. Ya, anak-anak, kita mau berdoa kepada Tuhan. Nanti Miss Lina yang akan pimpin di dalam doa. Anak-anak, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sangat baik bagi kami. Tuhan sudah menolong kegiatan pembelajaran kami hari ini sehingga boleh selesai dengan baik. Dan apa yang sudah kami pelajari Bapa, biar kami dapat mengerti dan kami dapat pahami dengan baik.
Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu memberkati setiap kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami akhiri kegiatan pembelajaran kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa tetaplah berdoa. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.